Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Pocong Hitam. Saya ucapkan selamat mengikuti. Kehidupan Denny sekarang benar-benar berubah. Jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, dia kini tergolong orang yang sukses secara materi. Rumah mentereng, penggilingan gabah, toko kelontong, dan juga kendaraan roda 4 sudah ada dalam genggamannya. Banyak yang tidak mengira kalau Denny yang dulu penjual arang keliling, kini dia sudah jadi jutawan. Namun ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan kesehariannya. Denny yang hidup berkecukupan ini sama sekali tak memiliki anak. Bukan berarti dia atau istrinya mandul. Anak lakinya yang sematawayang telah mati mendadak dalam usia remaja 15 tahun silam. Sedangkan 7 anak dari ketiga istri mudanya pun meninggal tatkala masih balita. Kini Denny yang telah berusia kepala 5 hidup serumah dengan istri tuanya yang bernama Darwati. Sementara itu, ketiga istri mudanya satu persatu setiap tahun meninggal dunia tanpa suatu sebab sakit terlebih dahulu. Melihat penampilan keseharian Denny dan Darwati yang kaya raya itu amat bersahaja, bahkan sedikit agak jorok. Pakaian yang dikenakannya amat lusuh dan jarang ganti. Bahkan menu makanan mereka tak sebanding dengan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Kenyataan yang dialami dan dijalani oleh suami istri Denny yang seakan serba minim selalu menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini lumrah atau tidak bagi mereka yang hidup kaya? Entahlah, yang pasti kenyataan hidup Denny memang telah menimbulkan banyak kecurigaan, terutama di mata orang-orang di kampungnya. Terlihat sekali, walaupun Denny ini kaya raya, tapi kehidupannya seperti orang yang menderita. Hari itu, Denny terlihat murung dan gelisah, seakan ada beban berat yang bergayut dalam pikirannya. Sementara itu, istrinya, Darwati, terlihat biasa saja. Menyaksikan suaminya murung seperti itu, Darwati jadi heran. "Kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan murung?" tanya Darwati menyelidiki. "Gerangan apa yang sedang bergayut dalam pikiranmu, Mas?" tanya Darwati kepada suaminya. Yang ditanya langsung menatap Darwati seraya mengusap mukanya dengan kedua jari tangan yang sudah mulai keriput. Lantas dia berkata, "Aku amat gelisah, sebab 3 minggu lagi aku harus mempersembahkan tumbal. Aku khawatir bila tumbal tak didapat, tentu di antara kita harus menjadi gantinya." Sambil meletakkan kopi yang baru saja dibuat, Darwati berkata, "Tahun kemarin kan aku sudah menyuruhmu kawin lagi, Mas. Kalau istri muda peranakannya subur tentu sangat membantu, sebab anaknya dapat dijadikan tumbal. Ya paling tidak seperti 7 bayi yang keluar dari rahimnya Karti, Sumini, dan Romlah dulu. Kalau waktunya mendesak, istri muda itu yang akan kita persembahkan," papar Darwati. Denny hanya diam membisu. Tatapan matanya yang kosong memandang lurus ke depan. Apa yang dirisaukan keduanya memang tertuju pada perjanjian yang pernah mereka ikrarkan. Ya, mereka telah bersekutu dengan pocong hitam. Lelembut memberi kekayaan penghuni hutan Tegal Agung. Sejak 15 tahun yang lalu,
Denny dan Darwati sesungguhnya telah berkolaborasi dengan setan. Akibat nafsu dunia terhadap harta dan tak tahan menjalani hidup yang selalu ditempa kemelaratan, mereka telah menempuh jalan sesat itu. Tentu saja efek dari perbuatan itu sangat besar. Walaupun mereka bergelimang harta, mereka ternyata seperti tidak menikmatinya. Mereka tetap seperti orang yang menderita dan melarat, tak sebanding dengan harta yang dinikmati selama ini. Entahlah apa itu sudah termasuk dalam perjanjian, kalau mereka tidak boleh berpakaian bagus, tidak boleh makanan enak. Intinya mereka hanya mendapatkan harta, tapi sebenarnya mereka tidak bisa menikmati. Sungguh sebuah kebodohan sebenarnya. Lagi pula, perjanjian itu tak dapat disudahi dengan begitu saja. Agaknya hati kecil Denny dan Darwati mulai sadar. Mereka mulai berangsur menyadari kekeliruan yang telah mereka lakukan selama ini. Lagi pula keduanya kadang dibayangi wajah-wajah orang yang telah mereka tumbalkan. Seolah wajah-wajah itu ingin menuntut balas terhadap kebiadaban itu. Mereka pun kian resah ketika menyadari kalau para tetangganya telah mencium perilaku menyimpang yang telah mereka lakukan. Dugaan itu benar adanya. Gunjingan dan cemoohan para tetangga mulai merebak. Tabir pemujaan pesugihan pocong hitam itu telah terendus penduduk sekitar. Imbasnya, Denny dan Darwati seolah terkucilkan. Buktinya penggilingan padi dan toko kelontong mereka mulai dijauhi konsumen. Ini terjadi lantaran penduduk takut dijadikan tumbal. Meski sepi konsumen, harta Denny sungguhnya tetap bertambah. Ini terjadi karena tiap malam Selasa dan Jumat, pocong hitam itu selalu memberi banyak uang kepada mereka. Pocong hitam itu selalu meninggalkan sejumlah uang di atas prai tempat tidurnya Denny dan Darwati. Seperti malam Selasa Kliwon ini, sejak petang, Denny telah menyiapkan saji dalam kamar khusus. Asap dupa mulai mengepul hingga menyelimuti seluruh ruang kamar. Denny duduk bersila menghadap saji sambil mulutnya berkomat-kamit melafalkan mantra pemanggil iblis. Belum lama Denny bersemedi, keringatnya sudah membanjir, dan tubuh Denny seolah meliuk-liuk mengikuti irama mantra yang dia gumamkan. Sekitar jam 12 malam, tubuh Denny beringsut ke atas pembaringan. Sementara itu, suasana alam di luar rumahnya kian mencekam. Suara kepak sayap kelelawar bagai membuka tabir akan datangnya makhluk dari alam lain. Gonggongan anjing dari kejauhan, bunyinya seolah jelas berada dekat telinga Denny. Semilir angin pun kian bertambah kencang, menjadikan suasana semakin menyeramkan. Pantas bila dalam suasana seperti itu, penduduk sekitar enggan berada di luar rumah. Bunyi satwa liar seolah menyerbu rumahnya Denny. Ditambah angin kencang tertuju ke rumah pemuja iblis ini. Dari arah belakang rumah Denny, sekonyong-konyong menyeruak sesosok pocong hitam. Pocong ini terus melompat-lompat menuju pintu depan rumah. Anehnya, pintu itu langsung terbuka dan tertutup rapat kembali dengan sendirinya. Lalu pocong itu menerobos masuk ke kamar yang sedang ditempati Denny untuk melakukan semedi. Denny yang sejak tadi menunggu pocong hitam itu langsung menyambut kedatangannya. Tepat jam 3 dini hari, tubuh Denny pun lemas seperti tenaganya terkuras. Akibatnya dia terkulai. Sedangkan di sisi tubuhnya terdapat setumpuk uang. Harus kau ingat, Denny,
3 minggu lagi, kau harus menyiapkan tumbal untuk kujadikan budak di kerajaanku. Bila tidak, maka kau dan istrimu yang akan kuambil sebagai penggantinya." Demikian pesan dedemit itu dengan diakhiri tawanya yang nyaring hingga menggema ke seluruh sudut kamar. "Ya, hamba akan berusaha, Ndoro Putri," jawab Deni singkat dengan sikap tubuh seolah sedang mengaturkan sembah sujud kepada sang pocong hitam. "Bagus, itu artinya saat bulan purnama mendatang, kau akan menyiapkan tumbal itu. Sekarang aku akan pergi," kata iblis penghuni alas itu sambil menyisakan bau amis yang menyengat. Pagi itu, Deni dan istrinya sedang murung di beranda. Saat itu pula pintu ruang tamu ada yang mengetuk. Siapa ya tamu itu? Ternyata dia adalah Setiadi, sahabat karibnya Deni sewaktu kecil. Mereka pun bercengkrama tentang pengalamannya selama ini. Namun ada pengalaman pribadi Deni yang tak dibukakannya, terutama perihal asal-usul kekayaan yang dimilikinya. Tapi lantaran Setiadi ini cukup berpengalaman dalam hal gaib, akhirnya pembicaraan Setiadi mulai menggelitik tabir rahasia yang ditutupi Deni. "Den, sebelumnya aku minta maaf ya. Sebenarnya kamu kenapa kok kelihatan bingung? Apa yang kamu risaukan? Padahal aku lihat kamu cukup kaya loh," tanya Setiadi menyelidik. Yang ditanya pun tersentak dari lamunannya. Pertanyaan sahabatnya itu seakan menusuk relung hati Deni hingga membuatnya bertambah sedih. Namun lantaran Setiadi ini adalah sahabat karibnya sejak kecil, akhirnya Deni membuka rahasia pribadinya. "Ya, secara lahiriah kehidupanku memang berkecukupan, tapi secara batin aku sangat menderita." Deni mengakui tanpa bisa melanjutkan kalimatnya. Tenggorokannya seolah tersedak akibat memendam penyesalan mendalam. "Jangan kau risaukan perihal tak punya keturunan. Tuhan kan telah memberimu kesehatan dan kebahagiaan," potong Setiadi. "Bukan masalah keturunan yang aku cemaskan, tapi masalah asal-usul harta yang kuperoleh selama ini. Begini ya, Di, aku harap kamu dapat menyimpan aib besar ini," ujar Deni sambil kedua tangannya menyeka kedua matanya yang tak terasa menitikkan butiran air bening. "Maksudmu apa, Den?" tanya Setiadi, bingung dan tak mengerti. "Begini, aku itu selama ini memuja pesugihan pocong hitam. Aku telah menyekutukan Tuhan. Mengingat usiaku semakin tua, aku ingin insaf untuk menjalani hidup baru. Biar sisa hidupku akan kujalani dengan bertobat kepada Gusti Allah," tutur Deni sambil lagi-lagi mengusap air matanya. Kemudian Setiadi berkata, "Begini Den, kamu masih ingat dengan Pak Lek Karyo?" Sejenak Deni berusaha mengingat-ingat. "Oh ya, itu Pak Lekmu yang sering dimintai tolong orang-orang untuk menyembuhkan diri dari santet itu kan? Memang kenapa, Di?" tanya Deni agak heran. "Begini Den, kalau menurutku, mungkin ada baiknya kita meminta tolong kepada pamanku itu. Pak Lek Karyo pasti mau menolongmu, karena beliau itu sahabat karibnya ayahmu dulu." "Oh ya, kalau memang beliau bisa membantu, aku pasti akan senang sekali. Kapan kita akan pergi ke tempatnya, Setiadi?" tanya Deni dengan penuh harap. Kemudian Setiadi menjawab, "Lebih cepat lebih baik. Sebaiknya sekarang juga aku akan jemput Pak Lek Karyo untuk datang ke sini." Deni merasa sedikit lega mendengar tawaran sahabatnya ini. Sudah barang tentu dia pun menyetujuinya. Singkat cerita, Pak Lek Karyo datang ke rumahnya Deni yang megah itu. Deni pun dengan detail membeberkan perihal kekeliruannya selama ini dengan disaksikan Darwati dan Setiadi.
Lelaki berbaju koko dan berpeci hitam itu pun menatap Denny dalam-dalam. Dia lantas berkata, "Kalian berdua masih beruntung. Kalian telah diberi kesadaran agar tidak berada dalam kesesatan selamanya." Lantas, lelaki yang janggutnya mulai memutih ini menyarankan kepada Denny untuk segera membangun rumah baru di kampung seberang. Rumah itu selanjutnya harus bisa ditempati keluarga Denny sebelum perjanjian dengan dedemit pocong hitam berakhir. Petunjuk itu pun dilaksanakan Denny. Akhirnya secara maraton rumah sederhana itu selesai pengerjaannya. Sebuah rumah bambu ala kadarnya hanya sebagai syarat sebagai rumah baru untuk mengelabuhi iblis pocong hitam. Sesuai anjuran Pak Lek Karyo, malam Selasa Kliwon, Denny dan Darwati menempati rumah baru yang hanya berpagar anyaman bambu itu. Maksud Pak Lek Karyo menyuruh Denny membangun rumah baru dan menempatinya tak lain dan tak bukan adalah untuk mengelabuhi pocong hitam. Saat pengambilan tumbal itu pun akhirnya tiba. Malam itu, alam seolah mengetahui akan adanya huru-hara di kampung halamannya Denny. Angin berhembus teramat kencang. Ranting pepohonan beradu satu sama lainnya, menyuarakan simfoni keseraman. Kepak sayap selelawar berputar-putar seolah mengusung kekejaman. Sedang suara lolongan anjing melengking bagai jerit kematian. Bulan dan bintang seakan enggan menampakkan diri. Mereka bersembunyi di balik awan hitam seperti tak sudi menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Para penduduk pun merasa lebih aman bila berada di dalam rumah. Praktis, kampung ini seperti kampung mati. Langkah selanjutnya, Pak Lek Karyo dan Setiadi menempati rumah Denny yang lama. Setiadi berada di kamar tengah sambil membawa 4 pucuk bambu kuning. Sedangkan Pak Lek Karyo menempati kamar yang biasa digunakan ritual oleh Denny. Dalam kamar, Pak Lek Karyo berpura-pura tidur lelap dengan ditutupi selimut dari kepala hingga kaki. Di bawah selimut itu, Pak Lek Karyo memegang sebuah ember yang isinya darah ayam cemani yang dia persiapkan sejak tadi. Tepat jam 12 malam, angin kencang datang. Disusul kemunculan pocong hitam yang masuk menerobos ruang tamu hingga sampai ke kamar semedinya Denny. Begitu pocong hitam itu masuk, Setiadi langsung menancapkan 4 batang bambu kuning itu ke keempat sudut tanah di mana rumah itu didirikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pagar gaib supaya pocong hitam itu tidak bisa melarikan diri dan terkurung di dalam rumah ini. Menyadari Denny tak menyambut kedatangannya, pocong hitam ini berkata sambil mengibas-ngibaskan kuncungnya, tanda dia sedang marah. "Denny, kau tak menyambutku, ha?" Pak Lek Karyo yang berpura-pura sebagai Denny itu tidak menjawab. Yang ada hanya kebisuan. Melihat gelagat ini, secepat kilat pocong hitam itu menyingkap selimut. "Berdebah kau Denny, kau telah mengelabuiku. Rasakan nanti akibatnya." Pekik pocong hitam itu begitu melihat kalau ternyata sosok di balik selimut itu bukanlah Denny. Pak Lek Karyo pun langsung bangkit dan mengambil seember darah ayam cemani yang sudah dia persiapkan. Darah ayam cemani itu disiramkan tepat di muka pocong hitam itu. Tubuh pocong hitam itu berkelojotan seperti menahan sakit. Cahaya kemerahan mirip bola lampu turun dari angkasa dan persis jatuh di atas bumbungan rumah Denny. Rumah Denny yang lama itu terbakar. Pak Lek Karyo dan Setiadi bergegas keluar.
Sedangkan pocong hitam itu tak dapat menyelamatkan diri karena areal rumah itu telah dipagari secara gaib oleh Pak Lek Karyo. Di tengah kobaran api terdengar jerit kesakitan dari pocong hitam yang terbakar. Tiba saatnya iblis laknat itu menerima hukuman dari perbuatannya. Akhirnya, tubuh pocong hitam yang besarnya seperti pohon pisang itu sirna ditelan api. Sejak kejadian itu, Denny dan istrinya menempati rumah sederhana. Seluruh usaha mereka pun bangkrut. Akhirnya mereka hidup sangat sederhana. Namun, walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, Denny merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Hatinya benar-benar merasa tentram. Sudah tidak ada keinginan untuk menumpuk harta dan lain sebagainya. Dan untungnya, Denny masih memiliki beberapa bidang tanah dari hasil perjanjiannya dengan iblis pocong hitam. Sebidang tanah itu pun dijual Denny dan dijadikan modal untuk membuka warung kecil-kecilan. Denny pun membangun rumah yang sederhana dan mereka pun hidup berkecukupan. Hidup sebagai orang biasa, hidup sebagai manusia normal yang sudah terlepas dari perjanjian iblis. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.